Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya akan memberikan perkuliahan pertama pada mata kuliah pemodelan sistem berbasis objek dengan tema rekayasa perangkat lunak dan konsep dasar berbasis objek. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu bahwa saya adalah dosen dari Prodi atau program studi Sistem Informasi dengan Fakultas Teknologi Industri dari Kampus Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pemodelan sistem berbasis objek atau biasa kita kenal dengan Object Oriented Programming yang biasa digunakan pada saat kita ingin membuat sebuah program. Nah, di sini pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan tentang rekayasa perangkat lunak dan konsep dasar berbasis objek di pertemuan pertama. Tetapi sebelum saya masuk ke dalam materi pertemuan pertama, saya akan membahas terlebih dahulu tentang sistem dan kriteria penilaian selama perkuliahan di Kampus Bina Sarana Informatika. Untuk mata kuliah pemodelan sistem berbasis objek, perkuliahan akan dilakukan dengan 14 kali pertemuan perkuliahan, di mana pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-6 kita akan bahas tentang materi dari pemodelan sistem berbasis objek, lalu di pertemuan ke-7 kita akan adakan kuis, dan di pertemuan ke-8 diadakan UTS, lalu pertemuan 9 sampai dengan 14 kita pertemuan membahas materi kembali, lalu di pertemuan ke-15 kalian akan melakukan UAS. Nah, untuk sistem penilaian sendiri di sini untuk absensi bobot nilainya adalah 20%. Jadi kalau kalian hadir terus selama 14 kali pertemuan, absen kalian adalah 20% atau 20 nilainya. Lalu untuk tugas dan kuis, tugas atau kuis ya, biasanya untuk tugas saya berikan di setiap akhir pertemuan mata kuliah pemodelan sistem berbasis objek. Lalu untuk kuis saya berikan di pertemuan ke-7. Untuk bobot nilainya saya berikan 25%. Jika kalian mendapatkan nilai 100 berarti poinnya adalah 25 ditambah dengan absen 20 tadi ya. Lalu untuk UTS sama seperti nilai tugas dan kuis adalah 25% di pertemuan ke-8. Lalu untuk UAS adalah 30%. Jadi nilai tertinggi yang harus kalian dapatkan adalah di UAS. Oke, lalu untuk kriteria penilaian tugas adalah 50% jika tugasnya memang sesuai perintah. Lalu yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan tentang diagram UML. Jadi di sini di pemodelan sistem berbasis objek yang akan kita bahas adalah UML. UML ini adalah Unified Modeling Language, di mana kita mempelajari metode pemrograman dengan 13 diagram yang ada di dalam UML. Lalu yang ketiga adalah mengerjakan tugas dengan baik, lalu juga tepat waktu dan sesuai dengan arahan yang saya berikan. Oke, dari kriteria penilaian tadi saya rasa sudah jelas. Saya akan masuk ke dalam materi. Materi kita hari ini di pertemuan 1 adalah tentang rekayasa perangkat lunak. Oke, di sini ada definisi dari rekayasa perangkat lunak atau si rekayasa perangkat lunak ini adalah disiplin ilmu di mana kita di sini membahas tentang
proses dari sebuah aplikasi yang akan kita buat, lalu metode apa yang akan kita gunakan. Di mana metode ini, kalau kita bicara tentang perangkat lunak, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Ada yang namanya metode waterfall, prototype, spiral, dan ada beberapa metode lainnya. Mengapa kita harus menggunakan metode? Karena sebuah aplikasi itu pada saat kita buat, tidak hanya kita buat saat ini dan kita tinggalkan begitu saja. Tetapi aplikasi yang akan kita buat hari ini harus juga kita lihat, kita kembangkan, dan kita pelihara. Jadi mengikuti perkembangan zaman di mana perkembangan dari ICT, Information Communication Technology itu memang butuh pemeliharaan sistem. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Jika sistem atau perangkat lunak yang kita buat sudah kurang memenuhi permintaan user, kita harus lakukan pemeliharaan dari sistem tersebut. Apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus tidak kita gunakan kembali. Nah, itu kita gunakan metode. Misalnya yang kita gunakan adalah metode waterfall. Ya, di mana metode waterfall itu ada beberapa kriteria dari analisa, desain sampai dengan implementasi gitu. Dan selain kita gunakan metode, kita tadi tahu proses dari perangkat lunak yang akan kita buat, kita juga butuh alat bantu atau tools untuk mengembangkan perangkat lunak komputer ini. Apa sih tools yang kita gunakan? Ya, program yang akan kita buat di perangkat lunak tersebut. Jadi kita sudah tahu nih proses dari aplikasi yang akan kita buat, lalu kita tahu kita mau menggunakan metode apa. Tadi saya berikan contoh, misalnya kita gunakan metode waterfall. Setelah kita tahu proses dan metodenya, di sini kita pikirkan apa perangkat lunak yang akan kita buat. Misal kita ingin membuat perangkat lunak desktop, berarti kita bisa menggunakan pemrograman desktop. Atau misal kita gunakan atau kita bisa membuat aplikasi web, berarti kita gunakan pemrograman web, misal PHP MySQL. Atau Android, berarti kita bisa pakai Android Studio. Ataupun kalau tadi si desktop, kita bisa gunakan C#. Lalu definisi dari rekayasa perangkat lunak selanjutnya, si perangkat lunak ini adalah teknik dalam membuat sistem atau teknik yang digunakan untuk membuat perangkat lunak yang biasanya kita katakan dengan SDLC. SDLC ini adalah Software Development Life Cycle. Nah, di mana di dalam siklus pengembangan software ini ada beberapa metode atau model yang tadi saya bahas. Contohnya adalah waterfall. Nah, selain waterfall kita juga punya model prototype. Ada juga rapid application, dan ada juga model spiral. Oke. Sini yang pertama kita bahas adalah tahapan dari SDLC atau Software Development Life Cycle. Kita di sini bisa lihat ada diagram, di mana diagram ini ada siklus dari si planning, analisa, desain, sampai implementasi. Itu yang dikatakan dengan Software Development Life Cycle. Oke. Software Development Life Cycle ini dimulai dari planning, jadi kita ingin membuat software apa, untuk siapa. Lalu kita analisa si aplikasi yang akan kita buat tersebut, kita buat desainnya. Setelah kita buat desainnya, dan kita implementasikan si software tersebut. Oke, di sini juga ada penjelasannya planning ya. Planning ini kita buat rencana. Rencananya si aplikasi ini kita ingin buat seperti apa gitu. Si user mintanya yang seperti apa. Oh, misal user di sini minta aplikasi web. Berarti kita di sini aplikasi web apa? Misal sistem informasi gitu. Sistem informasi pembelajaran. Berarti di sini kita
planning sistem informasi pembelajaran ini untuk siapa? Jika untuk mahasiswa, berarti kalau kita buat sistem tersebut agak rumit atau agak susah, mungkin si mahasiswa tersebut bisa menggunakan. Tetapi kalau sistem informasi di sini yang menggunakan adalah si siswa, mungkin kita harus buat yang lebih mudah. Lalu yang kedua adalah analisa. Siapa, apa, kapan, dan di mana sistem akan digunakan tadi. Yang mau pakai siapa, terus sistemnya seperti apa, lalu kapan kita gunakan sistem tersebut, dan di mana sistem akan digunakan. Tadi contohnya kan kita buat sistem informasi pembelajaran, atau biasanya kita familiar dengan learning mobile system enggak ya? Gitu. Biasanya kan situs web. Gitu. Oke. Terus di sini kita kumpulin nih kebutuhannya apa aja untuk pembuatan aplikasi ini. Kita analisa gitu. Lalu yang ketiga adalah desain. Desain ini kita rancang user interface-nya ya. GUI-nya gitu, graphical user interface-nya. Kenapa? Karena pada saat nanti kita masuk ke pemrograman, kita sudah langsung buat dalam bahasa program. Nah, sebelum kita dalam bahasa program, kita buat dulu nih desainnya, graphical user interface-nya seperti apa. Tampilan nanti pada saat si user gunakan. Lalu yang keempat ada implementasi. Jadi di sini kita membangun. Kalau sudah selesai kita menguji. Menguji di sini bisa dengan tahapan black box testing, white box testing, bottom up, dan top down. Lalu kalau setelah sudah kita uji, kita dokumentasikan, kita berikan tutorialnya. Lalu kalau sudah sesuai baru kita install si sistem informasi pembelajaran tersebut. Ya. Lalu yang selanjutnya, karena kita mata kuliahnya adalah pemodelan sistem berbasis objek, berarti kita harus tahu nih apa sih model gitu. Oh, model itu adalah rancangan atau gambar yang akan kita gunakan sebelum kita membuat sebuah aplikasi perangkat lunak gitu. Jadi agar kita lebih mudah nih, oh ternyata si software yang akan kita gunakan modelnya seperti ini gitu. Lalu ada yang dikatakan dengan sistem. Apa sih yang dikatakan dengan sistem? Orang banyak membicarakan tentang sistem, tapi pasti ada beberapa yang tidak mengerti apa sistem. Sistem itu adalah seperangkat. Jadi bukan hanya satu ya, sistem itu adalah seperangkat di mana kita sebagai user lalu ada aplikasi ataupun program yang kita gunakan ya. Jadi saya sebagai user lalu menggunakan program aplikasi tersebut sehingga mencapai suatu tujuan tertentu. Misal saya adalah mahasiswa, lalu saya membuka learning mobile system ya, sistem informasi manajemen, dan di situ saya bisa melakukan perkuliahan secara online, saya bisa absen, saya bisa melakukan upload tugas, dan saya juga bisa melihat nilai saya di dalam sistem informasi manajemen di dalam sistem informasi pembelajaran tersebut. Lalu ada lagi konsep dasar berbasis objek. Konsep dasar berbasis objek ini adalah konsep dari object oriented. Jadi konsepnya ini adalah teknik atau cara melihat permasalahan satu sistem yang dikembangkan melalui kumpulan objek-objek yang ada di dunia nyata. Gitu. Misalnya kita ingin membuat sistem informasi pembelajaran atau learning mobile system. Objek apa saja yang kita gunakan? Oh, di sini adalah objeknya mahasiswa. Lalu ada mata kuliah, ada dosen. Nah, itu yang dikatakan dengan objek di dalam dunia nyata. Lalu yang selanjutnya adalah modeling. Modeling adalah yang kita rancang, yang kita desain pada saat kita membuat sebuah perangkat lunak. Lalu ada di sini ada kelas. Nah, di sini adalah kelas. Kelas itu adalah salah satu simbol yang kita gunakan dalam UML, Unified Modeling Language. Kelas di sini, kalau kita lihat bentuknya adalah persegi panjang ya, lalu dibagi menjadi 3. Di atas di sini ya, bagian atas itu dikatakan dengan nama kelas. Misal nama kelasnya
dengan objek nyata ya. Kalau kita tadi sedang bahas tentang sistem informasi pembelajaran. Berarti nama kelasnya misal di sini adalah mahasiswa. Lalu kita atributnya siapa? Oh, mahasiswa ini adalah atributnya NIM, nama, gitu ya. Kita gunakan atributnya NIM, terus nama, tipe datanya apa. Lalu setelah itu behavior. Behavior itu adalah metode atau perilakunya. Oke, ini bentuk dari kelas. Oke. Lalu setelah itu di sini ada objek. Objek ini tadi saya katakan adalah yang mewakili di dunia nyata. Tadi kan objek bentuk nyata dari si kelas gitu. Terus ada atribut. Nah, atribut itu adalah ciri dari si objek tersebut. Setelah itu ada behavior atau perilaku. Ya, behavior atau perilaku. Jadi metodenya gitu. Oke, lalu di sini ada contoh dari kelas ya. Di mana nama kelasnya adalah orang. Lalu mohon maaf sebelumnya. Lalu di sini ada atribut, di mana atributnya adalah nama dengan tipe datanya string. Lalu ada umur dengan tipe datanya string. Dan ada juga metodenya adalah berjalan. Nah, di sini ada objek atau hasil. Objek di sini ada orang dengan namanya Budi dan umurnya adalah 30 tahun. Nah, di sini ada enkapsulasi. Enkapsulasi adalah kita menyembunyikan nih proses dari aplikasi yang kita buat. Jadi pihak luar nggak bisa mengakses apa yang kita buat gitu. Ini yang dikatakan dengan enkapsulasi. Lalu ada di dalam enkapsulasi ada private, protect, dan public. Dimana kalau private itu tidak bisa diakses, tapi kalau protected juga sama, dan public bisa diakses oleh kelas di atasnya. Nah, ini ada contoh kelas mahasiswa yang sudah kita buat dalam sebuah program, di mana nama package-nya adalah package latihan, terus kelas mahasiswa, kelasnya ini adalah public, jadi bisa diakses ya oleh kelas di atasnya, di mana di sini ada NIM, ya, ada NIM, tipe datanya string, dia private, terus ada nama, tipe datanya string, dan dia juga private. Ada kelas, tipe datanya string, dia juga private. Ada nilai absen, tipe datanya integer. Nilai tugas, tipe data integer. Nilai UAS, tipe data integer sampai dengan mahasiswa. Oke, lalu sistem out, titik println, input data mahasiswa. Nah, di sini ada ciri selanjutnya dari berbasis objek, ada inheritance. Inheritance itu adalah pewarisan. Pewarisan, jadi dia mewariskan atribut dengan metode gitu. Jadi misal ada kelas pegawai. Di kelas pegawai itu ada pewarisan pegawai tetap atau pegawai honorer. Nah, itu dikatakan dengan pewarisan. Nah, si pegawai tetap dengan pegawai honorer itu bisa akses atribut atau metode dari si pegawai yang atas. Gitu ya. Nah, kalau dalam pemrograman Java itu keywordnya adalah extend. Oke. Nah, ini contoh dari inheritance. Dia ada sepeda. Sepeda itu turunannya ada sepeda gunung dan juga ada sepeda gunung beraksi. Jadi, si sepeda gunung dan sepeda gunung beraksi ini bisa akses atribut si gear dengan kecepatan. Nah, ini dalam pemrograman nama kelasnya adalah sepeda, public class, integer kecepatan, terus void ubah gear. Nah, ini jadi dia bisa akses ya si gear sama si kecepatan itu karena dia adalah turunannya. Gitu.
Kita bisa lihat juga nih dari tanda visibility-nya, kalau turunan dia adalah tanda panah ke atas dengan tanda panahnya itu full ke atas gitu ya. Lalu untuk di sini adalah programnya sama seperti tadi. Jadi di sini ada extend, kita lihat ya. Lalu setelah itu ada polymorphis. Jadi polymorphis ini adalah satu aksi, tapi artinya berbeda gitu. Jadi misal overloading dengan overriding gitu ya. Terus kalau misalnya dalam bahasa sehari-hari, polymorphis itu diibaratkan dengan kan satu aksi tapi artinya berbeda. Misal kita buka pintu dengan buka buku, sama-sama buka tetapi artinya berbeda gitu. Ini contohnya polymorphism overloading dengan overriding. Okay. Lalu di sini ada model ya, model kalau data oriented. Data oriented itu biasa namanya adalah DFD, data flow diagram. Lalu kalau proses oriented ya, input proses output itu adalah flowchart. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah object oriented programming, OOP. Dikatakan dengan unified modeling language. Kalau data flow itu dahulu yang ada entity, lalu ada proses, ada diagram nol, detail, dan diagram konteks ya. Oke, lalu ini ada UML. UML ini adalah panjangannya Unified Modeling Language. Gitu. Dia apa sih bahasa pemrograman? Dia bukan bahasa pemrograman, dia adalah metode untuk menggambarkan visual dari aplikasi yang akan kita buat. Jadi misalnya kita ingin buat sistem informasi pembelajaran, ya kita buat nih diagramnya gitu. Untuk sejarahnya dia ada di Oktober 1994 sama kali ya. Oke, lalu pertama kali UML-nya adalah versi 0.9. Oke. Sejarahnya ini sampai sekarang ya. UML tools ada banyak ya. Yang saya gunakan adalah Enterprise Architect, UML, NetBeans. Di sini ada 14 diagram, structure diagram dengan behavior diagram. Jadi yang structure ini ada kelas, object, package, deployment, komponen, composite. Lalu di structure ada kelas, object, package, deployment, komponen, dan composite. Oke, behavior adalah kumpulan diagram yang digunakan untuk menggambarkan perilaku. Behavior ya, kalau tadi ada ya, behavior ada activity, interaction, sequence. Si ke-14 diagram ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, saya di sini bahas sekilas saja karena nanti detailnya ada di pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-14. Gitu. Oke, di sini ada latihan soal yang bisa nanti dikerjakan oleh kalian. Saya rasa untuk pertemuan pertama kita tentang rekayasa perangkat lunak di mata kuliah pemodelan sistem berbasis objek sudah cukup. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat kita bersama. Jika ada kekurangan ataupun ada salah kata, mohon dimaklumi. Sampai ketemu di pertemuan kedua. Di bahasan selanjutnya, terima kasih, sukses selalu, sehat selalu. Saya ucapkan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya sudah gabung.